Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Sya'ban, yang tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana saya sampaikan beberapa hadis pilihan, pada malam ini hadis yang akan disampaikan hadis yang berawalan dengan ayyuma, yang artinya siapapun. Ayyuma muslimin kasa musliman sauban, siapapun orang muslim yang memakaikan kepada seorang muslim sauban atas baju ala uryin yang telanjang, kasawahu min khudril jannah, maka Allah akan memakaikan kepadanya dari pakaian hijau di surga. Wa imam muslimin at'ama musliman, siapapun orang muslim yang memberikan makan kepada muslim yang lain ala ju'in, karena kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah, maka Allah akan memberikan kepadanya makanan pada hari kiamat min simaril jannah, dari buah surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqallahu ta'ala yaumal qiyamah min rahiqil mahtum, siapapun muslim yang memberikan minuman kepada muslim lain yang sedang kehausan, saqallahu yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan memberikan pada hari kiamat minuman dari rahiqil mahtum, yaitu dari arak surga. Para hadirin rahimakumullah, pada hadis ini riwayat Muslim dari Abi Sa'id akan menguraikan tentang berbagi, atau boleh kata kita memiliki sifat sosial. Nabi mengatakan ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah siapapun muslim, baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan, memakaikan pakaian kepada muslim yang lain yang telanjang ataupun kekurangan sandang, maka Allah akan memakaikan kepadanya baju hijau di surga nanti. Ini salah satu daripada fungsi berbagi dengan pakaian. Para hadirin rahimakumullah, pakaian sebagaimana kita ketahui fungsinya itu pertama sebagai menutupi aurat, yang kedua sebagai kebanggaan. Nah, jadi dengan demikian kalau kita memberikan pakaian kepada orang lain, secara fikih kita telah menutupi auratnya hingga dia bisa melaksanakan sholat, hingga dia melaksanakan kewajiban. Yang kedua, orang yang telanjang ketika diberikan pakaian ada satu kebanggaan, artinya dia terangkat posisinya atau derajatnya oleh kita karena kita memberikan pakaian kepadanya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, siapapun muslim yang memberikan makanan kepada muslim yang lain yang sedang kelaparan, maka nanti Allah akan membalasnya, memberikan makanan pada hari kiamat min simaril jannah, dari buah surga. Buah surga
yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ketika penduduk surga diberikan buah-buahan, mereka berkata, kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Loh, ini kok buah ini beda rasanya. Jadi gini, dalam satu tafsir dikemukakan, ketika di pagi hari dia makan buah, taruhlah apel, dari satu pohon, buahnya satu, ya. Ketika dimakan di siang hari, rasanya akan beda. Sekalipun warnanya sama, sekalipun pohonnya sama. Kullama ruziku minha rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Loh, ini kan tadi yang diberikan pagi, sekarang diberikan lagi di siang hari, rasanya beda. Terus dan terus, tidak akan sama. Ya, kita misal kalau minuman lah, satu kaleng, dari minuman sejak awal, tengah sampai akhir, rasanya sama. Ya, gitu. Nah, kemudian diminum lagi, pagi sama juga. Inilah bedanya minuman, ya, atau buah-buahan yang ada di surga, selalu berganti setiap saat. Rasanya tidak akan stagnan. Nah, ini akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang diantaranya suka memberikan makanan. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ya, salah satu daripada hal yang perlu disiapkan oleh kita adalah finansial. Tentu ini bukan digunakan untuk membeli pakaian saja. Yang rata-rata ibu-ibu sudah heboh puasa acan bulan Rajab, gus nyiapin pakaian, saribit, ya. Tanah Abang pinuh, ya, Tamrin pinuh, mau pinuh, butik-butik pinuh, lebaran lagi acan, boro-boro lebaran puasanya belum. Ya nggak apa-apalah kalau yang punya. Tapi ingat, kita juga jangan melupakan peran memberi takjil berbuka puasa, ya, dalam artian snack. Kemudian apalagi kalau makanan yang berat, nasi bok. Itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man fattara iman, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa. Sehingga tidak sedikit orang yang puasanya sama 1 bulan dengan kita, 29 ataupun 30 hari, Muhammadiyah 30 hari, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Lebaran tanggal 31 Maret. Yang lain masih menunggu pengumuman pemerintah. Andai kata setiap hari dia memberikan makanan ataupun minuman untuk takjil, ya, yang dikonsumsi 10 orang saja, berarti kali 30 sudah 300. Kalau 100 orang, berarti sudah 3000. Makanya bisa jadi puasanya 1 bulan, tapi dia dapat pahala puluhan ribu kali lipat. Dikarenakan apa? Karena air minum sekai yang mungkin harganya 500 rupiah diberikan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Pak Haji, di mana terus biasanya di jadwal, kudu nungguan jadwal hari ayam. Tiap hari air dikonsumsi oleh orang yang akan berbuka puasa. Ya, itu. Nah itu Pak. Cenah ieu karba sampo ieu 1 kilo. Sampo apuy 1 kilo teh 6.000. Urang cincang we jambeulkeun kolak caina saember. Gitu kan? Dipinteran we gitu. Cawan sing beli hiji bagikeun. Nu makanna banyak, tambah banyak pahalanya. Ya. Gitu. Dipinteran Pak. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau engkau membuat sayuran, ya, banyakkan airnya, ya, bagilah dengan tetangga. Nah gitu Pak. Jadi sekali lagi, ini satu jalan bagi kita untuk memperbanyak pahala, yaitu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan
Di antara yang kelaparan itu orang yang lapar karena puasa. Kemudian wa ayu muslimin saqa musliman, siapapun muslim yang memberikan minuman kepada orang mukmin lain yang sedang kehausan, maka dia akan mendapatkan minuman dari rohikil mahtum. Rohik itu arak yang tertutup, yang wadahnya dengan begitu kuat, ya, sehingga tidak bisa dibuka begitu saja. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga balasan bagi orang yang memberikan minuman. Ya, jadi kalau memberikan makan dan minuman untuk berbuka puasa akan double pula pahalanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi hadis riwayat Muslim ini kepada kita di bulan suci Ramadan, kita bisa berbagi, ya, dengan siapapun orang yang berpuasa. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id, ayyumam ra'atin matat, siapapun wanita yang meninggal dunia, laha salasun minal walad, 3 orang dari anaknya, kunna lahu hijaban minan nar, maka ketiga anak itu akan menjadi hijab dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, anak sebagaimana kita ketahui adalah sebagai buah hati, atau sering dikatakan samratul fuad, ya, buah hati. Nah, kita tahu bersama bahwasanya ketika seseorang ditinggal wafat oleh anak, ya, akan merasa kepedihan. Pak Jiis, ya, saya oleh cucu 2, Pak, ya, itu, dan lainnya mungkin Bapak juga yang merasakan bagaimana ditinggal orang yang ditinggalkan, orang yang cintai oleh kita. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW, ya, banyak sekali memberikan motivasi kita untuk merawat ataupun perhatian kepada seorang orang tua yang memikirkan tentang anaknya. Nah, oleh karena itu ketika berupaya memberikan yang terbaik untuk anak, lalu anak yang dikasih, ya, yang disayangi oleh kita itu terlebih dahulu meninggal, ya, itu akan memberikan satu pahala yang sangat luar biasa. Makanya gini, ketika orang tua punya anak itu, ketika orang tua meninggal lebih dulu, maka anak akan menjadi investasi sebagai pahala yang terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi kan, waladun solihun yadulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Sebaliknya, kalau anak meninggal lebih dulu, ya, mungkin orang tua akan bertanya, loh, kok anak saya sudah meninggal duluan semua? Nanti siapa yang akan mendoakan kepada kita? Siapa yang akan memberikan perhatian kepada kita? Nah, kebalikannya sekarang, barang siapa, terutama wanita disebutkan di sini, ya, yang ditinggal wafat oleh anaknya 3 orang, maka si anak itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dari neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau 2? Rasul menjawab juga, isnen, 2 juga bisa. Bahkan ada yang bertanya, Rasul, bagaimana kalau 1 orang? 1 orang juga sama, ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai penghibur tasliyah kepada orang tua yang ditinggal oleh anak atau cucunya yang sangat dicintai. Tapi bukan berarti jadi kia, begitu mah Pak Haji cenah teu kudu salat we cenanya, asal anak maut ge beureun ke urang asup ka surga, terhindar dari api neraka. Ya, bukan berarti begitu, Pak. Eta mah postingnya. Ya, mengartikan hadis itu, ya, dalam artian ini sebagai apa? Pangbubungah di Nabi kepada kita semua. Nah, di sini sebutkan perempuan, ayyumam ra'atin. Kenapa tidak bapaknya? Ya, rata-rata kan yang paling sayang kepada anak itu adalah ibu, yang paling dekat adalah ibu. Nah, kemudian juga
yang biasanya paling sedih ditinggal wafat oleh anaknya itu adalah ibunya. Makanya Rasul mengatakan ayyumamra'atin, siapapun perempuan yang ditinggal wafat oleh ketiga anaknya, maka anak itu akan menjadi hijab dari api neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ayyumamra'atin, masih ada dengan perempuan. Ini mungkin harus didengar oleh ibu-ibu ya, hadis ini. Ayyumamra'atin kharajat min baitiha, siapapun wanita yang keluar dari rumah bighairi izni zaujiha, tanpa izin suaminya, kanat fi suhtillah, maka wanita itu berada di dalam murka Allah, hatta tarji'a ila baitiha, hingga si perempuan itu kembali ke rumahnya, au yardo anha zaujuha, atau ya diridhoi oleh suaminya. Para hadirin rahimakumullah, ini kita bicara tentang masalah kewajiban seorang istri. Nah, seorang istri ini memiliki kewajiban yang sangat besar sekali kepada suami. Nah, oleh karena itu, kewajiban-kewajiban ini kalau ditaati oleh seorang istri, banyak sekali pahala yang dapat diraih oleh seorang istri. Sekalipun istri itu kewajibannya dalam segi hablum minallah, ya, tidak sebanyak perempuan. Laki-laki, maaf, kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, sangat dianjurkan sholat berjamaah, kemudian juga sangat dianjurkan sholat istisqa, sholat gerhana. Terus lagi kewajiban kita ini 1 bulan full. Ya, kalau perempuan kalau belum menopos kan ada diskon. Tiap bulan 6 sampai 7 hari tidak sholat, bahkan haram sholat. Ya, puasa pun haram. Cuma bedanya kalau puasa dikodok, kalau sholat tidak. Artinya banyak keringanan-keringanan. Ya, karena fisik yang beda, sehingga Allah tidak mewajibkan sebagaimana diwajibkan kepada laki-laki. Tidak diwajibkan jihad, tidak diwajibkan mencari nafkah. Suami punya tugas yang sangat berat sekali, ya. Tetapi hadir rahimakumullah, sekalipun demikian, ya, seorang wanita bisa mendapatkan pahala sama dengan laki-laki. Bahkan tidak sedikit ada perempuan yang melampaui batas ketaatan seorang laki-laki, ya. Ada juga seorang perempuan yang menjadi waliullah, kekasih Allah. Dan juga ada perempuan yang sangat mulia sehingga tertulis di dalam Al-Quran, seperti istrinya Nabi Ibrahim, ya, gitu. Kemudian istrinya Fir'aun dan lain sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, tapi sebaliknya, manakala si istri itu tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, maka tidak segan-segan, ya, ada dosa yang sangat berat dan sangat besar sekali. Nah, di antaranya ini, siapapun wanita yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia berada dalam murka Allah. Wanita yang keluar tanpa izin suami dalam murka Allah dan posisinya sedang maksiat. Jadi setiap hari, setiap jam, setiap langkah itu dia sedang maksiat. Sehingga dalam fikih diatur, kalau wanita sedang dalam keadaan maksiat seperti itu, keluar tanpa izin dari suami, 1, gugur nafkah. Jadi kalau minggat pun nggak ada, tidak diwajibkan dinafkahi karena dalam maksiat. Ya, wanita durhaka, yang durhaka itu disebut wanita nusuz, yang gugur nafkah, Pak. Gugur nafkah. Yang kedua, tidak ada keringanan. Nah, ini perlu disampaikan kepada istri, tidak ada keringanan untuk melakukan sholat tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah seperti sholat jama', sholat qashar. Bahkan tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Gak ada rukhsah. Ya.
Nah, juga tidak ada rukhsah untuk mengkonsumsi barang yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat, karena dia pergi dalam keadaan durhaka. Ya, tidak wajib juga difitrahan. Ya kan, difitrahan deh. Kita memfitrahi seseorang ya kepada wanita, wanita yang taat kepada kita, yang wajib dinafkahi oleh kita. Ketika tidak wajib dinafkahi, tidak wajib difitrahi pada saat sedang zakat fitrah. Itu resikonya ya, di samping durhaka kan ada resiko, tapi durhaka tapi tidak beresiko dengan hukum yang lain. Tapi kalau perempuan ini yang durhaka ini beresiko dengan hukum yang lain. Ya. Nah, jangankan ya itu mah ya perginya walaupun dekat, apalagi jauh sampai minggat, ya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian sampai kapan hatta tarji'ah? Dia berada dalam murka Allah sampai dia kembali ke rumah, atau yardo anha jaujuha, suaminya meridhokannya. Ya, itu suaminya mengizinkannya. Bapak sekalian, ada satu kisah di dalam kitab Ihya disebutkan, Imam Ghazali menukil, dan di dalam kitab lain mengatakan, di zaman Rasul ada seorang wanita diberi pesan oleh suaminya yang ikut berperang. Pesannya apa? Jangan keluar dan jangan memasukkan siapapun orang ke rumah. Nah, ketika itu suaminya keluar menjalankan tugas sebagai pejuang, tentara lah kalau sekarang zaman Rasul, pejuang mujahid. Si ibu perempuan itu sakit. Adiknya datang memberitahu, "Kak, ibu sakit. Tolonglah tengok." Apa jawaban si kakak itu? "Saya bukan tidak sayang sama ibu, tapi suami kakak iparmu berpesan jangan keluar." Kemudian lagi sakaratul maut datang lagi. Ibu sudah sakaratul maut. Tolonglah jenguk. Dan sampai dia menyesal. Sama jawabannya, tidak ada izin dari suami. Sampai meninggal dunia pun si ibunya itu si perempuan itu tetap tidak mau menjenguk atau melayatnya. Nangis menangis tapi tidak mau melayat. Ya. Nah, kemudian kejadian itu setelah meninggal dilaporkan kepada Rasul. "Ya Rasulullah, saya punya kakak. Ya, ceritakan, ibu sakit, nggak mau nengok, ibu sakaratul maut nggak mau, sampai ibu wafat nggak mau jenguk atau nengok atau siah." Kata Rasul, "Kenapa?" Alasannya karena tidak diperbolehkan oleh suaminya. Ya, Rasul bersabda, "Ibumu diampuni dosanya karena ketaatan kakakmu kepada suami." Ya memang begitu aturannya. Kalau seorang perempuan ya ketika sudah dinikahi, ketaatan itu 100% beralih kepada suami. Beda dengan suami, ya gitu, tidak bisa beralih kepada istri. Tetap aja ada kewajiban taat kepada orang tua atau ibu. Tapi kadang-kadang sok ayahnya, ya suami kalah sama istri. Jadi suami takut istri itu ya gitu. Ngasih nanaon kudu susulumputan, nah, dipolototan, usaha ke istrina. Para hadirin rahimakumullah, ya ini penting sekali. Dan juga harus disadari oleh kita ketika kita punya anak perempuan. Saya anak perempuan semua. Ya, selalu mengatakan, ingat, sekarang ketaatanmu beralih kepada suami. Ya, apapun harus ada izin. Mau ke rumah, ingat, suamimu izinkan nggak? Jangan kalau nggak diizinkan. Ya, sekalipun ayah ibumu sakit, ya, kemudian suamimu tidak memperkenankan, jangan pergi. Selalu begitu. Datang sendiri, "Mas ya, Mas, izinin nggak?" Ya diizinkan. Ya, benar. Awas, mau diizinkan, pulang.
Ya, itu. Jadi kita jangan terlalu neng kalau dia tuh mama ieu sakit nolong untuk si anak diulah dasar salakina kurang ajar eta mah cenah. Setuju cenah marah-marah kami nantu teh. Bagus, Pak. Amun anak perempuan taat itu, Pak, mau punten ieu teh. Si anak kalau kota teu diizinan. Aduh, ya. Mungkin bagus ya cenah, minta diserahkeun we cenah. Basar cenah. Nah, iya Pak. Kita harus tahu tugas istri itu seperti itu. Ya. Sekalipun termasuk juga kalau dia melarang untuk memasukkan siapapun itu, misalnya kita ya, mungkin kita tersinggung, iku macam Kang, Pak, Ampura Pak, si A ngaulahkeun siapapun masuk. Ya udah kita itu. Nah, betul punya itu. Ya, termasuk memberikan harta pun itu harus atas izin suami. Jadi kalau anak kita memberi kepada kita, si A terangan tuh ya, aku dipiwarang, bener ya. Nah, ulah sampai istri itu susulumbutan ngasih kepada orang tua, karena dia, ya, iya, itu. Jadi ya komando di atas izin, itu. Bahkan kalau sodakoh pun istri sodakoh tanpa izin suami, lu dapat pahala nama sah suaminya, ya. Begitu ketatnya Pak tentang ketaatan seorang suami kepada istri. Ya, hasilnya gimana? Mukamari teh ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri yang meninggal dunia terus suaminya ridho, artinya merasa puas ya dengan kelakuannya, maka dia akan masuk surga terlebih dahulu. Kemudian kita lihat hadis berikutnya, ayu abdin jara akhon lahu fillah. Siapapun hamba yang berkunjung, ya, itu akhon lahu, saudaranya karena Allah, nudia, maka akan dipanggil antibta wa tabat lakal jannah. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla abdi jarani ala kira alayya kirahu walan ardo li ibad mikira dunal jannah. Ini berhubungan dengan seorang yang berkunjung kepada orang lain karena fillah. Para hadirin rahimakumullah, masalah hubungan membicarakan tentang cinta kepada Allah, cinta ya Allah. Banyak sekali hadis yang berhubungan dengan cinta Allah. Jadi gini, maksud cinta fillah, al-hubbu fillah. Kita senang kepada seseorang. Kenapa kita senang kepada orang itu? Karena dia adalah cinta kepada Allah. Nah, ini yang kita bicarakan. Ya, banyak sekali faedah mencintai seseorang atau menyayangi seseorang karena orang itu cinta kepada Allah. Di antaranya ini, kata Nabi, siapapun orang yang berkunjung menjumpai seseorang yang orang itu memang karena cinta kepada Allah, maka nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar akan ada satu seruan, tibta wa tobat lakal jannah. Sungguh sangat bagus sekali kelakuanmu dan bagus sekali tempatmu di surga. Ini satu Pak. Sebelum masuk surga pun orang yang cinta karena Allah, ya, orang yang cinta karena Allah, ada satu golongan, ya, yang mana golongan ini tidak kepanasan ketika dikumpulkan dalam mahsyar. Ya, pertama imamun adilun, ya, 1, 2, 3. Ini yang ketiganya disebutkan rojulun tahaba fillah iztama awiftaroko. Seseorang yang menyayangi, seseorang yang simpati, seseorang yang perhatian kepada orang lain, yang orang itu disimpati oleh dia karena dia taat kepada Allah, bukan karena jabatannya,
Dia senang kepada dia seseorang bukan karena kekayaannya, tapi karena ketaatannya. Resep saya makasih etatnya kurang gitu, doh ke masjidnya, puasanya, gitu ya, karena Qur'annya, pokoknya mah karena kesolehannya lah. Nah, orang seperti itulah yang masuk ke dalam salah satu orang yang mendapatkan naungan. Batur maka panasan, nanti. Kemudian yang ketiga, ada satu sabda Nabi lagi yang berhubungan dengan ini. Ketika ada seseorang mau berkunjung ke rumah saudaranya, ya, Allah mengutus seorang malaikat, ya, cobalah kamu tanyakan kepadanya, ya, ditanya oleh malaikat, mau kemana kamu? Saya mau mengunjungi saudara saya. Dia saudara kandung? Bukan. Tapi kau mengatakan saudara? Ya, karena dia saudara seiman dengan saya. Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah engkau mendapatkan kebaikan darinya? Tidak pernah. Ya, cek malaikatnya naonan jauh-jauh kan itu. Ya, alasannya karena cinta kepada orang tersebut, karena dia cinta kepada Allah. Nah, setelah itu Allah mengutus kepada malaikat itu, sampaikan malaikat kepada orang itu bahwa Allah cinta kepadanya. Jadi banyak sekali Pak faedahnya tentang bagaimana seseorang mencintai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedana kumaha tuh orang teh resep kajalmi anu taat, resep kajalmi anu ya itu soleh. Sebaliknya kalau membenci, ya, ada satu sabda Nabi yang berbunyi, man shalla subha kana fi zimatillah. Barang siapa yang selalu sholat subuh berjamaah, maka dia ada dalam jaminan Allah. Kata beliau, ini hadis Nabi juga, lanjutannya, barang siapa yang mengganggu orang yang berada dalam jaminan Allah, maka Allah akan menindaknya langsung, bahkan yukamu fi jahannam, dijongkrokkan karena neraka jahanam. Dalam artian orang yang taat itu dalam perlindungan Allah. Oleh karena dalam perlindungan Allah, jangan dirusak, jangan diganggu. Ketika diganggu, maka Allah sendiri akan bertindak. Nah, ini pentingnya buat sekalian, perhatian kepada orang yang benar cinta kepada Allah. Jadi kita tidak seperti orang munafik di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi dan para sahabatnya, karena mereka adalah orang-orang yang taat, tidak suka kepada orang taat. Nah, mudah-mudahan ya kita saling menyayangi atau saling mengasihi seseorang itu dikarenakan kita tahu bahwa orang itu cinta kepada Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, mungkin kita pengen tahu seperti apa sih tanda orang yang mencintai Allah itu, dan perlu kita cinta kepadanya. Selalu rindu beribadah. Ini orang yang cinta fillah itu, selalu rindu beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi lamun mendengarkan adzan, terdengar suara adzan, ya, dia mengucap alhamdulillah adzan, senang gitu. Sama seperti datang Ramadan, alhamdulillah Ramadan sudah datang lagi. Berarti saya akan menjadikannya aplikasi untuk mendownload pahala sebanyak-banyaknya melalui baca Qur'annya, sholat malamnya, berbaginya, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang cinta kepada Allah itu tandanya tidak mudah tergoda oleh urusan dunia. Dalam artian, sekalipun ya aktif dalam urusan dunia, tidak mengabaikan sama sekali urusan akhirat. Sesibuk apapun selalu disempatkan. Dari pagi sampai siang, Allahu Akbar, sholat zuhur lah. Beres sholat zuhur, lanjut lagi. Datang asar, tolong lah, asar lah. Sholat asar, lanjut lagi. Seperti itulah. Jadi ngulur-ngulur, kewe tenanglah karena kita setengah 1, kewe jam 1, jam 2, kewe jam 3 lah. Dan itu lagi cina waktu sholat zuhur mah. Kata pikih oge, 3 jam saparapat. Terus gitu, ulur waktu. Tanggung ya, kermumujehna, banyak pelanggan dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang cinta kepada Allah tidak seperti itu.
Yang kedua, ya, orang yang cinta kepada Allah itu senantiasa menyebut, mengingatnya. Zikrullah, zikir itu artinya menyebut, zikir itu bisa berarti mengingat. Lisannya selalu basah dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ataupun dengan Allah, Allah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, tanda orang yang cinta kepada Allah, mencintai sesama yang cinta kepada Allah. Ya. Nah itu Pak, ya, cirinya. Kemudian hadis berikutnya, ayyuma rajulin atallah ilman faqatamahu. Siapapun laki-laki yang diberikan ilmu oleh Allah, faqatamahu, lalu ilmu itu disembunyikannya, aljamahullah yaumal qiyamah bilijam, Allah akan mengendalikan, ya, pada hari kiamat, bilijamil minanarin, ya, dengan kendali dari neraka, api neraka. Hadirin rahimakumullah. Ini kita bicara tentang salah satu daripada ilmu. Allah memberikan ilmu kepada kita. Ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, maka ada yang harus kita perhatikan. Ilmu itu bukan hanya untuk pribadi, tapi ilmu itu juga untuk berbagi. Ya. Nah, ketika seseorang berkewajiban, jadi kita punya kewajiban untuk memberikan ilmu. Nabi diutus menyebarkan hidayah. Kita pun ketika mendapatkan hidayah atau ilmu tersebut harus disampaikan. Banyak sekali perintah untuk menyebarkan ilmu itu. Di antaranya sabda Nabi, balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Menyebarkan ilmu termasuk juga dari amar ma'ruf dan nahil munkar. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika seseorang menyebarkan ilmu ataupun ilmunya dimanfaatkan oleh orang lain, banyak sekali pahalanya. Di antaranya investasi telah meninggal dunia. Dengan hadis yang sangat terkenal sekali ya Pak ya. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali sedekah jariyah, wakaf. Kemudian apa lagi? Ilmun yuntaqobi, ilmu anu bermanfaat. Ya, ngalir terus. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang memberikan ilmu itu kepada orang lain. Itu investasi yang sangat, ya, tidak putus-putus di samping yang dua tadi. Ya, kemudian di samping itu pula, ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain dan orang lain mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, kata baginda Nabi, mandala ala khairin kafailihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pelakunya. Jadi kalau kita ajarkan kepada orang lain wudu, terus dia sholat dengan rahmat Allah, Allah akan memberikan pahala juga kepada kita dari wudunya dia, dari sholatnya dia. Ketika Ustaz Yunus mengajarkan Quran kepada anak-anak, kemudian anak itu bisa baca Quran, ya, hafal Quran, tadarus Quran, Ustaz Yunus juga dapat investasi baca Quran dari anak-anak tersebut. Termasuk bapak sekalian, ya, mandala ala khairin kafaili. Kemudian resikonya kalau tidak diberikan bagaimana? Nah ini, ayyuma rajulin, barang siapapun laki-laki diberi ilmu oleh Allah tapi ilmu itu disembunyikan. Padahal ilmu itu adalah ilmu yang sebagian dari ilmu yang harus diberikan. Ya. Nah ini hati-hati. Dia akan mendapatkan apa? Aljamullah yaumal qiyamah. Allah akan mengendalikan nanti pada hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api. Artinya orang yang menyukai ilmu itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.
kecuali ilmu yang memang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Misal, Pak, Bapak tekan mantan copet. Coba atuh Pak, ajarkan ke abdi kumaha carana nyopet. Itu. Pak, Bapak tekan kena ku KPK baheula gitu. Nonton lah. Jangan abdi Pak, cuma caranya. Nah, itu mah ya jangan kasih tahu. Ya, itu. Jangan, sebab terajam juga. Barang siapa yang memberikan ilmu yang tidak boleh diberikan, kemudian pakai maksiat, kita ketiban maksiat pula. Nah, terus saya ngalir dosana. Nah, ilmu copet itu mana ada, ya, gitu. Ya, ini sekali lagi berikan ilmu itu, karena ada saudara Nabi, inna minal ilmi kahayatil maknun. Ada ilmu yang seperti mutiara, yang tidak boleh diberikan sembarangan kepada orang. Ya, karena kalau diberikan bisa jadi orang itu tidak bisa menggunakannya, akan mencelakakan kepada dirinya. Makanya Nabi juga tidak semuanya. Jadi Allah juga memberikan kepada Nabi ada ilmu baligu, ada yang perlu tabligkan disampaikan, ada juga yang tidak perlu ditabligkan, bahkan tidak boleh, hanya untuk konsumsi Nabi saja. Ya, makanya Nabi sebut sifat tabligh itu karena menyampaikan yang harus disampaikan, yang tidak wajib disampaikan tidak. Ya, nah begitu juga dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.